Oke, video ini bakal beda nih sama video-video lainnya. Karena video ini akan berdasarkan sebuah film series yang ada yang baru aja rilis di Netflix. Three Body Problem. Weh. Gini. Film ini kenapa dibahas di sini juga karena pertama, film ini diangkat dari adaptasi sebuah novel sci-fi dengan judul yang sama, yaitu Three Body Problem. Itu ditulis oleh Liu Cixin yang menarik banget dibahas di channel ini karena hubungannya erat banget dengan science, yaitu karena ini science fiction tentunya, dan teknologi yang menjadi benang merahnya di channel ini. Yuk, kita mulai. Oke, background story. Jadi ceritanya kemarin ini gue diundang sama Netflix untuk datang ke premiernya Three Body Problem. Di mana? Di London. Wow. Dan ini bukan cuma untuk itu, bukan cuma datang aja, tapi juga diundang untuk interview beberapa cast-nya langsung, yang main bintang filmnya langsung gue diundang untuk interview. Ada siapa aja? Ada Benedict Wong, Liam Cunningham, Jin Seng, Jess Hong, John Bradley, dan Alex Sharp. Ini kesempatannya yang asli jarang banget seumur hidup. Kayaknya gue gak akan dapat lagi, tapi ini udah bersyukur banget nih dapat. Oke, lanjut. Seriesnya itu sendiri, gue cerita dulu gimana tentang seriesnya itu sendiri. Ini Three Body Problem sendiri adalah teori Newton yang menyatakan tarik-tarikan gravitasi 3 matahari. Ada videonya sendiri untuk gampang jelasinnya seperti apa. Teori ini diangkat oleh Liu Cixin tadi menjadi sebuah novel yang berhubungan dengan kehidupan extraterrestrial. Atau gampangnya, alien. Nah, adaptasi ini disambut oleh D.B. Weiss, David Benioff, dan Alexander Wu untuk dijadikan series. Resep sempurna nih, karena kalian tahu siapa mereka? Ya, mereka adalah kreator dari serial TV yang salah satu paling populer di dunia, yaitu Game of Thrones. Oke, film ini waktu gue diundang menarik di gue secara personal banget karena banyak sainsnya, oke? Dan teknologinya, termasuk visual effect yang udah gila banget sih. Itu 3 hal yang menurut gue, wah, I should watch this, I should do this. Salah satu teknologi yang menarik adalah munculnya gadget yang satu ini di filmnya. Atau ya, gampangnya ini adalah VR headset lah ya. Kalau di filmnya itu seolah-olah itu kayak gitu. Ini adalah, ya kalau kita ngeliat Apple Vision Pro. Ini versi Ultra, Apple Vision Pro Ultra kalau ada di filmnya. Di film itu kalau digunakan, penggunanya akan masuk ke dunia virtual yang real. Bisa ngerasa dinginnya cuaca, ngerasain pasirnya bahkan waktu itu si John Bradley jilat, dan banyak lagi. Karena ini next level lah pokoknya. Mantul tuh. Nih ya, kita perhatiin alatnya ini sendiri. Ini gue ada 2 di sini, tapi gue ceritain backgroundnya apa, kenapa nih 2 ini. Nah, karakter Jack Rooney yang diperankan oleh John Bradley di film itu menyebutnya layaknya dia tuh seolah-olah dia tech reviewer. There's no screen. There's no headphone jack. There's not even a fucking charging port. And usually there'd be logos all over it if it was a Sony or Oculus or whatnot. Nah, karena gue analisa ya, bentuknya seperti ini ada tujuannya. Memang dipakainya seperti helm kayak gitu, seperti VR goggles, tapi ada tujuannya. Ini analisa ala-ala gue nih. Karena alat ya, namanya juga fiction ya, alatnya belum tentu ada, belum benar ada sebenarnya. Nah, bagian depan ini, yang bagian nutup mata ini seperti layaknya layar, atau setidaknya kita ke indera penglihatan kita. Ini adalah speaker. Di bagian kuping ini seolah-olah indera pendengaran kita. Jadi ada bagian dari 2 indera itu masuk. Dan berhubung ke indera pendengaran, dan ini kan ada nyambung dari depan ke belakang, dan di belakangnya ada lagi. Nah, kalau gue boleh bilang analisa gembel gue, Annabelle, ini dari depan ke belakang layaknya tulang spine kita. Kenapa gue analogikan gitu? Si Jin Seng juga bilang kayak gitu. Karena ini adalah tulang belakang tuh tempat saraf tuh semua ada. Oke, dan dia menyentuh ke bagian belakang, gue anggapnya adalah otak kecil kita di bagian belakang. Ini analisa aja ya, ini berandai-andai. Kalau ini caranya benar-benar device-nya ada, bekerjanya seperti itu. Sehingga masuk akal, ini masuk semua tuh perasaan dingin tadi, rasa pasir kayak gimana, itu ngaruh ke indera kita, yaitu otak-otak kita di atas semua terhubung ke situ. Ya ini semua tuh seolah-olah tuh masuk ke otak kita, gitu. Nah, gue tuh punya 2 replika di sini. Ini ada replika pertama yang gue dikasih waktu gue nyampe sana, gue udah unboxing langsung. Ini gue pakai selama acara karena ini tembus pandang, gue bisa ngeliat kemana-mana. Gue pakai aja gitu kayak nggak tahu ya, kayak seolah-olah gue di dunia lain. Rambut bener nggak? Nah, tapi ini jangan dibalik ya. Kalau dibalik kayak jangan. Oke, lanjut. Oh ya, ada yang perhatiin nggak kalau di film ya, kalau gue pasang kayak gini?
Gak ada di bagian film itu kameranya dari mana waktu syuting. Sedangkan gue lo kelihatan tuh lighting gue dari mana. Keren ya? Dia tuh memperhatikan detailnya gitu waktu bikin film. Asik ya? Oke. Ntar lu. Oke. Replika satu lagi. Gue sempat experience di sana nih sebenarnya. Dan ini ada sedikit bedanya. Kita buka ya. Gue belum buka juga. Persis banget casingnya di saat mereka semua invited. Bedanya ada namanya di sini, tapi gue nggak ada namanya. Persis banget bikinnya kayak gini. Replika kedua. Wah. Device-nya berbeda. Lebih berat pertama dan belakangnya nggak nyambung. Kenapa? Ini beda banget karena ada layarnya. Lo nanti bisa lihat sendiri nih layarnya. Kenapa? Ada, dan ini ada colokan USB-nya. Ini beda sama yang versi yang ada di film yang dibilang jack Rooney nggak ada. Ini ada colokan USB dan dia terasa lebih berat. Oke, di dalamnya lagi niat banget emang Netflix bikinnya padahal untuk sesuatu yang boleh dibilang nggak ada sebenarnya, nggak akan dijual. Tapi ini dia bikin. Ini ada remote. Buat apa nanti kita coba. Ada charger. Ada converter apa ya ini ya? HDMI ke USB-C. Ada kabel USB-C to USB-C dan ini gue belum tahu apa. Kita coba dulu. Oke, kita anggap ini charger masuk ke sini. Colokin guys. Ini USB-C masuk ke sini. USB-C lainnya ke sini. Dan ini untuk apa? Anggap nggak pakai ini dulu ya. Nyalainnya mana nih? Alright, jadi kalau yang ini adalah apanya ya? Oh, ini dia. Oke, ini three body problem. Playnya gimana? Pencet playnya gimana? Kontrolnya di mana? Ada remote ya mas? Oh iya bener. Ada remote. Coba play. There you go. Ya, ini adalah trailernya. Oke. Replika satu lagi ini yang gue juga sempat experience di sana. Ini ada layar di dalamnya, yaitu seperti kayak dia taruh Google Glass kali ya di dalamnya, tapi atau VR lain lah ditaruh dalamnya kayak Oculus. Dia ada layar, ada speaker di kanan kirinya, dan gue dibawa ke suatu ruangan nonton trailernya di mana gue kaget banget kayaknya gue belum pernah nonton trailer itu sebelumnya. Gimana acting gue, keren nggak? Nah ini kalau yang di sini sih cara kerjanya, ini ada alatnya, ada remote-nya cuma untuk nonton trailernya, dan tapi ada satu converter lagi yang bisa connect ke iPhone. Ini bukan buat gue, ini gue dipinjemin untuk penasaran aja gimana rasanya kalau bener-bener nonton dari dalam kayak gini. Karena bener-bener ketutup ya, bener-bener kayak immersive, jadi gue nggak dapet cahaya dari luar, kayak nonton beneran, tapi ya batasannya sampai nonton, bukan kayak di film lo bisa really in that virtual world. Beda. But it's a very good second layer lah ya. Kesempatannya ini bagus banget untuk suatu acara mereka bikin hal yang kayak gini, keren banget. Terus gue coba tanya ke beberapa cast yang di sana, kalau seandainya lo bisa ngedesain dunia VR lo seperti apa, lo akan desain seperti gimana sih? Jawabannya beda-beda loh. Nih. Oh, I think it would be some beautiful island close to Indonesia. Ya Bali dan ya. Yeah, maybe Bali or somewhere like that. Yeah. Yeah, the beach. Some Uluwatu. Oh, yeah, you've been to Bali, yeah? Yeah, there are a lot of beautiful beaches there. Yeah. So, how would you describe it? Yeah. Oh, I think that would be very nice to be sitting under the sun in the shade of a palm tree. Awesome. Oh yeah. Awesome. What would it be like? I definitely want to fly or go underwater or do something that the human body is not capable of, you know? Oh, amazing. Because Like it's supposed to be able to sense living everything. underwater, yeah? Like living and breathing underwater, but you're just like moving through it normally, no suit, no anything. Or just flying through the air, just your body. Flying through the air and going anywhere in the world that you want to. Because it seems like that device connects to different people, gives different visual as well, right? Yeah, there would be different exactly. visual. What about you? You have any I only visions? have that kind of feeling in my dream. That didn't last long too. My God, for me, I would work really hard on those headsets because I thought the middle part of our headsets is the spine of our body. of our, what do you call that? That can feel everything and balance it out. The Oh, spine. yeah. Nervous system. Yeah, the nervous system. Yeah. At the middle part is the nervous system that could
sense us up in the virtual world. Wow. And the side part could be like the hearings, like there's vibration and sounds coming up, and waves too. And this part is a visual part. And then on the back part, I really hope that to bring the taste, the sense of taste into my visuals. I think she designed the headsets. I think it sounds like you designed the. You're a scientist, I guess, yeah? Well, you figure it out. Oh boy. Well, in terms of like, as an opportunity to like visit a historical time, Yeah. I'd love to like visit sort of Dickensian time, London, England. Oh, okay. Or ancient Egypt. But I mean, if I'm designing it for comfort, I guess, I don't know, there'd be a lot of pillars. Yeah. What about you? I think that'd be an amazing thing to do. Imagine if there was like a VR program. I spoke about this before, where you could stand anywhere in the world and go back visually to the very dawn of time and see what was happening on that exact spot in the world throughout entire history. Yeah. Just seeing it be nothing, just seeing it being like a swamp, and then seeing. Oh, you're not going as far as Big Bang Theory, no? No. Just as long as the world has been sort of inhabitable. Right. And then just see civilization start, see it slowly build up and just arrive at that exact second. I think that'd be fascinating. Yeah. Oke, jadi gini, yang bikin gue senang dari nonton sci-fi adalah dua hal. Pertama, sci-fi itu nggak bisa sepenuhnya fiksi. Sedikit banyak ada science di baliknya. Artinya, gue jadi belajar. Gue belajar tentang Fermi Paradox, gue belajar tentang hidrasi dan dehidrasi, gue belajar tentang teorisnya three body problem itu sendiri. Dan banyak banget, apalagi yang kayak matahari menjadi super antena, itu mungkin apa enggak. Itu menarik banget untuk diketahui. Terus, sisi satunya lagi, kalaupun teknologi atau science yang ada di film itu belum ada di dunia nyata, tapi sebenarnya masih ada kemungkinan beberapa teknologi itu akan muncul. Oke, paham kan? Karena Alex Sharp bilang gini. Yeah, I mean, I feel like the sort of Oculus, you know, we've gone from handheld phones, we're maybe going to go to this, maybe to glasses, to contact lenses, to implants. I'm not sure exactly how that will go, but I believe will become more and more integrated. Yeah. Karena banyak di film sci-fi sendiri yang nunjukin misalnya ya zaman dulu ada mobil bisa nyetir sendiri. Sekarang udah ada autonomous car. Terus bentar lagi mungkin ada mobil terbang. Terus, and the beauty of it, watching sci-fi is like possibility of watching the future. Nggak semua positif tentunya, karena John Bradley sendiri bilang seperti ini. It may create disconnection between people because people no longer have to exist in the real world if they don't want to. They can exist in a world that they completely create for themselves. So because of that, they're just going to become more isolated, I guess, and shared experiences may become a thing of the past because people can't cope with because people's grasp of what's real and what's not real is going to be blurred and slip from their fingers completely. Nah, overall menurut gue film ini bagus banget. Bukan cuma sci-fi-nya atau special effect-nya, tapi juga hal-hal non-sci-fi-nya. The Oxford Five, yang 5 saintis yang ada di film itu, dia juga menunjukkan bahwa mereka saintis itu juga manusia. We had a consultant, Matthew Kinsey, an actual physicist, and he talked to us for as long as we wanted to talk to him. We would ask him probably some of the most repetitive questions over and over again, but he really spent time with us. And he's such a nice guy. He's such a genuine, like, personable guy. Well, anyway, he's a human being. And he introduced me and Giovanna Depo, another actor in the show, to a couple of his physicist students who took us around for a day in Oxford Uni. And they are just people at the end of the day. They go for a drink after a long day. They are smarter than I'll ever be, but they are people and they are relatable. Right. Ada yang jatuh cinta tapi nggak bisa ngungkapin, ada yang sakit keras, ada yang masih suka main, banyak lah. Dan gue suka banget bagian-bagian itu justru. Nonton deh. Mungkin lo agak gak sabar nontonnya karena banyak belajarnya juga. Nggak bisa ditonton sambil nyetrika, nyuci piring nggak bisa. Atau sambil kerja. Ini bukan podcast 3 Days of Lunch. Bukan, tolong. Yang TDOL boleh, silahkan. Jonathan Pryce juga bilang bahwa sebaiknya mungkin ada lo nonton filmnya dulu baru baca bukunya. Karena mungkin ekspektasinya akan berbeda. Pesan gue yang buat udah baca bukunya, ya udahlah nikmatin aja. Adaptasi itu memang nggak mungkin ada yang 100% sama bukunya. Udah nonton Game of Thrones, udah nonton Harry Potter, udah nonton semua yang berdasarkan buku nggak akan 100% sama. Gue sih jujur belum baca bukunya, jadi sepertinya nih bisa seperti blessing in disguise buat gue. Nah, segitu adalah pengalaman gue nonton one of the best sci-fi series ever.
Three Body Problem. Kalau udah nonton, jangan lupa tulis komentar di bawah apa yang menarik, apa yang seru menurut gue. Gue gak sabar season 2, season 3. Gue yakin ada walaupun belum resmi diumumkan. Gue yakin ada karena bukunya sendiri trilogi dan ini belum selesai ceritanya sampai di sini. Pasti ada season 2, 3. Minimal season 3 lah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Be nice. Tonton lagi. 400 tahun ke depan.